Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 12405183426 akan menjelaskan mengenai industri kreatif di era revolusi Indonesia 4.0. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah Indonesia menghadapi industri 4.0. Pemerintah telah menetapkan langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0 dari strategi tersebut, yakni dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing lokal di era digital saat ini. Nah, revolusi industri yang keempat ini tidak bisa dihindari untuk menghadapinya, karena sudah ada roadmap yang terintegrasi sehingga dalam mengembangkan industri manufaktur ini kedepannya punya arah yang jelas. Nah, adapun langkah-langkah Indonesia menghadapi industri 4.0 ini, yang pertama adalah perbaikan aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Nah, dengan menyusun strategi sumber material secara nasional, diharapkan dapat mengurangi impor bahan baku maupun komponen dan memacu sumber daya alam agar bernilai lebih tinggi. Yang kedua adalah mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri ini, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam marketing Indonesia 4.0 ini. Nah, pemerintah sendiri melihat keadaan geografis, kemudian melihat aspek transportasi, infrastruktur, dan lainnya. Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, Indonesia akan mengevaluasi zona-zona industri yang ada dan akan membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri. Yang ketiga adalah mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan-tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri mandiri seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan atau terbaru seperti itu. Nah, Indonesia akan berusaha untuk membangun kemampuan industri nasional dengan ramah lingkungan serta mempromosikan lingkungan yang kondusif. Yang kelima yaitu memberdayakan usaha mikro kecil atau menengah. Hampir 70% pelaku usaha Indonesia ini berada di sektor UMKM. Nah, pemerintah sendiri akan membangun sentra-sentra teknologi dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi dan memberikan dukungannya seperti monitoring untuk inovasi. Nah, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce. Yang kelima yaitu membangun infrastruktur digital nasional. Nah, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management, dan infrastruktur broadband. Nah, pemerintah Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital ini termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital sesuai dengan norma-norma global. Nah, untuk mendorong kolaborasi ini antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai
materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan dari Mbak Nurul tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi 4.0 atau industri 4.0. Langsung saja, langkah yang keenam adalah menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan-perusahaan lokal. Untuk meningkatkan foreign direct investment atau FDI, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan-perusahaan manufaktur global. Nah, Indonesia ini akan memilih 100 perusahaan teratas, maksudnya 100 perusahaan manufaktur teratas yang ada di dunia sebagai kandidat utama yang akan ditawari insentif-insentif yang menarik. Kemudian langkah yang ketujuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Untuk itu, pemerintah Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan untuk lebih menekankan kepada STEAM. STEAM ini adalah meliputi Science, Teknologi, Engineering, the Arts, dan Mathematics. Kemudian langkah yang ke-8 adalah pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, kemudian mempersiapkan contohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait. Kemudian langkah yang ke-9 adalah menerapkan insentif investasi teknologi dengan memperkuat tax exemption atau subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan. Nah, pemerintah Indonesia akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi. Kemudian langkah yang ke-10 adalah harmonisasi aturan kebijakan. Indonesia akan berkomitmen melakukan harmonisasi kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan untuk menghadapi industri. Para pakar meramalkan bahwa di tahun 2020 dunia akan memasuki era industri. Di era tersebut akan banyak bermunculan robot canggih, superkomputer, kendaraan otonom, 3D printing, serta pengoptimasian fungsi otak manusia dengan editing genetik dan perkembangan neuroteknologi. Para tenaga kerja manusia pun tidak menutup kemungkinan akan menghadapi jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sehingga revolusi ini mau tak mau menuntun kita untuk terus mengembangkan skill yang sekiranya dapat bermanfaat serta mempunyai di masa depan. Sehingga diperlukan SDM yang memiliki kesiapan dan keterampilan. Berikut ini beberapa skill yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, complex problem solving. Di sini merupakan kemampuan penyelesaian masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah. Yang kedua, people management adalah kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tanpa sasaran dan efektif. Yang ketiga, kemampuan untuk kerjasama tim ataupun bekerja dengan orang lain yang berasal dari luar tim. Yang keempat, kecerdasan emosional adalah
kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dalam orang lain di sekitarnya. Di sini akan menjelaskan tentang keterampilan untuk hadapi industri 4.0. Seiring dengan berjalannya revolusi industri 4.0, pengembangan skill self merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya para generasi muda. Salah satu permulaan dalam memulai pengembangan skill self adalah dengan mengintegrasikan beberapa kemampuan seperti critical thinking, problem solving, dan language skill. Kemampuan critical thinking, problem solving, dan language skill merupakan salah satu komponen soft skill yang dibutuhkan eksistensinya bagi kehidupan manusia, seperti language skill yang akan membantu manusia dalam berkomunikasi dengan orang asing. Critical thinking membantu manusia dalam menganalisis berbagai permasalahan dalam kehidupan, serta problem solving yang membantu manusia dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemampuan critical thinking, problem solving, and language skill sangat berguna dalam kehidupan manusia yang membantu dalam segala keperluan. Kegunaannya pada era revolusi industri 4.0 adalah untuk mengembangkan diri manusia. Kemampuan tersebut akan diimplementasikan di lingkungan sekitarnya seperti lingkungan kerja. Selain keterampilan critical thinking, problem solving, dan language skill, keterampilan berkomunikasi di masa mendatang merupakan salah satu kunci sukses hidup dan bertahan di era revolusi industri 4.0 dan disruption era. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri kreatif era 4.0. Industri kreatif merupakan sebagian kecil dari ekonomi kreatif yang berperan sebagai penggerak nilai ekonomi kreatif. Dalam proses penciptaannya, industri kreatif ini berperan dalam transaksi ekonomi, sosial, dan budaya, di mana masing-masing memiliki perbedaan di segi potensi ekonominya. Di Indonesia, industri kreatif dibedakan menjadi 16 subsektor. Sektor yang pertama yaitu arsitektur. Indonesia memiliki keragaman arsitektur bangunan yang sangat banyak dan terus berkembang sesuai kondisi saat ini. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk mendigitalisasikan semua arsitektural. Dengan pilar teknologi yang ada, memungkinkan untuk merekayasa arsitektur bangunan dari yang tradisional menjadi sebuah karya yang baru. Selanjutnya, poin yang kedua, ketiga, dan keempat yaitu desain interior, produk, dan komunikasi visual. Desain merupakan faktor penting dalam industri kreatif, di mana proses pembuatan industri kreatif berupa produk, desain interior, dan desain komunikasi ini akan lebih mudah menggunakan perkembangan teknologi, yaitu perangkat komputer CAD atau Computer Aided Design. Yang keempat yaitu sektor fashion, di mana Indonesia itu memiliki sumber daya pewarna alam dan berbagai macam etnik, sehingga memungkinkan Indonesia dapat mengembangkan industri fashion ini ke mancanegara dengan berbasiskan budaya. Dan selanjutnya kelima, 6, 7 yaitu film, animasi, dan video. Nah, dalam sektor film, animasi, video ini merupakan salah satu primadona dalam industri kreatif 4.0 maksud saya, karena didukung dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga dapat membagikan tayangan melalui internet. Dan yang selanjutnya yaitu Kria. Dengan adanya printer 3 dimensi atau additive manufacturing mempermudahkan proses pembuatan kerajinan yang awalnya manual menjadi rajin dengan pembuatan kerajinan menggunakan mesin. Yang selanjutnya yaitu kuliner. Boleh dikatakan Indonesia itu merupakan penghasil kuliner yang sangat paling kaya di dunia. Namun, di ASEAN seperti halnya Vietnam dan Thailand, Indonesia masih kurang dikenal di benua Eropa maupun benua Amerika. Namun tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengembangkan atau mengenalkan kuliner-kuliner yang ada di negara ini. Yang selanjutnya yaitu musik. Sebagai salah satu subsektor industri kreatif 4.0 ini,
musik itu mempunyai peluang yang sangat besar di industrinya ini karena Indonesia memiliki berbagai macam jenis musik, baik dari jazz, pop, dan lain-lain yang bisa dikembangkan dan disaingkan dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya yaitu periklanan. Subsektor periklanan menjadi salah satu industri kreatif yang berdampak sangat kuat oleh perkembangan pilar teknologi industri 4.0 ini. Ide-ide kreatif dalam pengembangannya iklan sangat dibutuhkan untuk membuat iklan menarik dan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Dalam seni pertunjukan, peran teknologi informasi telah mengubah cara pandang dalam melakukan bisnis pertunjukan. Pertunjukan tidak lagi sekedar menampilkan pertunjukan, namun sudah berubah menjadi pertunjukan dengan menggabungkan berbagai macam teknologi dalam pertunjukannya. Yang selanjutnya yaitu seni rupa. Subsektor seni rupa seperti seni lukis, seni patung dapat berkembang dengan cepat dengan adanya penemuan additive manufacturing atau printer 3 dimensi ini. Poin terakhir yaitu poin 15 dan ke-16 yaitu televisi dan radio. Teknologi komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang pesat, di mana teknologi digital mengubah cara untuk menyampaikan siaran radio yang semulanya menggunakan gelombang dan saat ini menggunakan komunikasi internet. Untuk meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian dan kesempatan kerja ke depan, pemerintah Indonesia perlu segera menangani sejumlah kendala, di mana berdasarkan kerjasama BPS dan Pemprov pada tahun 2017, kendala tersebut meliputi 92,37% industri kreatif ini masih menggunakan modal sendiri dan 88,905% tidak memiliki hak intelektual properti. Selain itu, pemasaran industri kreatif masih mencakup pasar lokal yang besarannya 97,36%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.